kasih akan kami semua kita termasuk dalam hidup keadaan raya. Kita memperingati hari pertemuan Roh Kudus. Dipersilakan dengan baik berdiri. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, berikan senyum yang manis kiri kanan. Haleluya. Ya, saudara, kita perlu sukacita karena Allah memberikan penolong bagi kita sekalian. Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita besarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau masuk dalam penyembahan, termasuk ruang Bapa Kudus.
kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami menyakiti hati dan sahabat kami. Sengaja tidak sengaja dalam pikiran sikap hati dan kata-kata. Ampuni kami dan masuk dengan dalam yang kudus, agar kami layak memanggil Engkau Allah ya Bapa, layak masuk dalam hadirat-Mu dan menerima wabah-Mu. Kami mengucap syukur atas segala nafas kehidupan berkat jasmani rohani. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar, Bapa, seluruh lamanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu boleh terlaksana karena kasih dan kemurahan. Terima kasih Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, dan kami menikmati lawakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong penghibur yang sejati. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Mohon ampun dan ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Yang percaya selalu katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca 10 huruf Tuhan. Keluaran 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. 1, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu lain daripada-Ku. Jangan membuat bagimu apa yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu
Yang kuat lagi, kiranya Bapa, Engkau terus memberkati. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mempersembahkan uang dan harta kami untuk kami topang pekerjaanmu lewat gereja ini, tetapi ajar kami ya Roh Kudus, supaya kami terus mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah lewat perayaan hari Pentakosta hari ini, di dalam ibadah Minggu Raya pagi, kami umat-Mu semakin diteguhkan. Kami semakin dicas lagi kehidupan rohani kami untuk semakin melekat kepada Engkau Yesus Kristus. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Kami jemaat mengucap syukur pada minggu ini, baik jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kesakitan, tetapi oleh karena kuasa dan darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang lemah dikuatkan kembali, kami yang sakit disembuhkan, dan kami mengalami pemulihan dan kekuatan baru di dalam Tuhan. Biarlah darah Yesus terus menjamah kami. Setiap bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kuasa kegelapan, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Anak Domba Allah, kami mengalami pembasuhan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan. Kami jemaat-Mu bersyukur pada minggu ini ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kami alami di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, baik dalam pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kami menaikkan ucapan syukur atas pertolongan dan berkat Allah yang kami terima di sepanjang minggu ini. Baik jemaat yang Tuhan boleh memberkati dalam usia di minggu ini Tuhan, baik anak-anak, pemuda, remaja maupun orang dewasa, kiranya berkat kasih Allah terus tercurah. Panjang umur, kesehatan, kekuatan Allah limpahkan terus bagi umat yang pada minggu ini boleh menerima penambahan usia yang baru dari Tuhan. Biarlah dengan usia yang bertambah, jemaat-Mu semakin setia dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidup terus berkenan di hadapan Bapa. Menyerahkan untuk setiap orang kudus di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan, di dalam hari perayaan besar hari Pentakosta yang terjadi hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus mengalir, tercurah bagi setiap orang percaya, bagi setiap gereja Tuhan, bagi setiap orang-orang kudus di berbagai bangsa dan suku bahasa yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami minta ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang memberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Kami sudah berdoa. Mari kita tutup doa syukur dengan doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan rencana hati kita di dalam hari perayaan Pentakosta. Kita minta Roh Kudus terus penuhi hidup kita. Serindu kita mengangkat pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup, penuhi, mengalir dalam.
Minta Roh Kudus untuk penuhi setiap hati, jiwa, roh kita. Nyanyikan pujian ini bersama. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhi, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, ya Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari saudara, persiapkan rencana hatimu supaya Roh Kudus menjamah. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhi, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan. Katakan, ku buka hati untuk jamaah. Berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Buka hati untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Hari ini Roh Kudus sedang menunggu saudara dan saya. Apakah kita mau sungguh-sungguh buka hati hari ini, mengundang Dia untuk masuk dan mendapatkan kita? Ini saatnya saudara, di dalam hari perayaan hari Pentakosta, kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk ambil alih seluruh hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu mari kita buka hati kita. Akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oke? Nah, ini saya punya Alkitab ini kita hampas dengan angin ya. Oke. Yang di ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa pada hari di mana Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ya ke atas semua manusia, maka ada sesuatu yang akan terjadi. Baik, itu pembacaan pertama. Yang kedua di dalam Kisah Rasul 2. Peristiwa ini berulang kali. Kisah Rasul pasal 2. Saya minta kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat ya. Hari Pentakosta atau Pentakosta 1:3. Ketika tiba hari Pentakosta, kumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan serta setia melakukan ya, firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya berikan tema di dalam hari perayaan yaitu orang Kristen yang mengalami kuasa Roh Kudus. Ya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara soal hari Pentakosta, kita jangan lupakan bahwa ada satu pribadi yang beracara atau berperan penting di dalam hari ini. Ya, setiap saya memberitakan firman di hari Pentakosta, saya selalu mengingatkan kembali kepada jemaat satu pribadi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus merupakan satu pribadi, ya, yaitu oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Yang dalam firman Tuhan ketika Yesus naik ke surga setelah 40 hari, setelah hari Paskah kita kemarin sudah rayakan, ya. Yesus naik ke surga dan Yesus katakan, tunggulah sampai apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Penghibur. Dia akan turun dan mengurapi para rasul atau para murid atau orang-orang percaya saat itu. Ya, janji ini yang diberikan dan digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Jadi saya mau katakan untuk jemaat, ya, penting kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya harus mengerti dan menyadari bahwa Roh Kudus itu sendiri yang harus lebih penting. Amin. Ya. Karena banyak orang begini loh Bapak Ibu, asa mau terima kuasa Roh Kudus, saya mau berdoa baru mujizat terjadi, saya mau berdoa baru Tuhan kasih penglihatan, atau Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih nubuatan. Banyak orang mengejar apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi banyak gereja dan orang Kristen lupa bahwa yang lebih penting dari itu semua adalah pribadi itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang harus berdiam di dalam hidup saya dan saudara setiap hari. Amin. Itu jauh lebih penting daripada setiap tanda yang ketong dapat. Ketong doa bisa lihat ini, bisa lihat itu. Ini baru pendeta luar biasa kalau bisa lihat dia. Ya. Saya pernah bersaksi Bapak Ibu, banyak pendoa-pendoa, saya tidak menghakimi, tetapi mereka betul-betul mengejar yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi hidup mereka ketika keluar dari bangku gereja, keluar dari persekutuan doa, hidup mereka jadi batu sandungan. Mereka khotbah kuat, doa kuat, dapat penglihatan, dapat tanda dan macam-macam. Tetapi dari PL Perjanjian Lama Kejadian sampai Wahyu, dikatakan hari Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara, gereja tidak mungkin ada. Amin. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin saya dan saudara datang percaya kepada Tuhan Yesus, datang beribadah, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Saudara, kalau kita lihat secara cepat bagaimana Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memperkenalkan kita tentang Allah atau oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Ya. Dalam Perjanjian Lama, ya, dalam PL itu kudus, ya, itu bahasa Ibrani. Ruach itu roh, nafas, ya. Hembusan nafas, Roh yang kudus, Roh Allah sendiri. Dari awal penciptaan, saudara lihat Kejadian pasal 1, firman Tuhan bilang apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi masih gelap gulita, belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Ya. Jadi saudara lihat Roh Kudus sudah punya peranan penting, bukan hanya ketika Yesus naik ke surga baru Roh Kudus nongol, tidak. Karena
Tritunggal tidak dapat terpisahkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah ketiga menjadi satu. Ya, kita tidak bisa mungkin itu. Banyak ayat firman Tuhan, Alkitab menjelaskan bagian itu. Dari awal Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Allah Tritunggal ini bekerja sama, ya, sebagai satu kesatuan pada masa penciptaan, pada masa anugerah Yesus Kristus sampai Roh Kudus gerejawi itu selalu ada. Sampai nanti Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Nah, jadi dalam perjanjian lama, bagaimana? Nanti fokus pada tulis kan? Tidak kan? Ya, dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Ruach HaKodesh atau Ruach Elohim Yahweh. Itu dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama. Roh Kudus disebut Ruach Elohim atau Yahweh. Ruach HaKodesh, Roh yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus. Ya, atau dikatakan Ruach, ya, ini ada di sini penjelasannya, ya. Ruach Hakmah atau hikmah. Jadi artinya roh yang kudus, roh Tuhan sendiri, roh hikmah Allah. Ya, jadi PL menyebutkan itu sebutan untuk Allah oknum yang ketiga atau Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, ya, kita kenal dari bahasa Yunani, kamus Alkitab apa, saudara? Saudara tahu? Coba bilang begini, Parakletos. Nah, Roh Kudus disebut, ya, Parakletos. Apa arti dari Parakletos? Parakletos adalah penolong, pembela. Ya, ini arti dari bahasa asli dalam Alkitab Perjanjian Baru. Roh Kudus dikatakan roh penghibur, ya, roh kebenaran, roh yang menolong, roh yang menyertai setiap orang percaya pada masa gereja lahir. Jadi dalam Perjanjian Baru itu disebut Parakletos, ya, yaitu pembela, ya, roh Allah yang membela kita, roh Allah yang selalu menolong saudara dan saya, menyertai gereja Tuhan, menyertai umat Tuhan sampai kepada akhir zaman karena firman Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau hidup penuh dengan Roh Kudus, awal ini harus kita lakukan itu Roh Kudus. Saudara tidak mungkin akrab dengan seseorang kalau saudara tidak kenal dia baik, betul? Ya, banyak hari di gereja Tuhan bilang saya tahu Roh Kudus, tetapi hidup mereka jauh dari kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Nah, sebentar saya katakan banyak contoh, ya. Karena gereja lahir karena peran Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu bukan salah satu oknum yang lebih rendah dari Allah Bapa dan Anak, saudara. Dengar baik, Allah Roh Kudus dia adalah Allah sendiri, ya. Dia adalah pribadi yang menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus dikatakan Parakletos, dia yang menyadarkan saudara dan saya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk melakukan firman-Nya. Kita mengerti firman-Nya dan kita setia melakukan tiap-tiap hari. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya dan saudara tidak bisa mengartikan dan menafsirkan isi Alkitab kalau kita tidak dituntut oleh Roh Kudus, saudara. Dengar baik. Para hamba-hamba Tuhan mereka menyampaikan firman karena apa? Roh Kudus yang memampukan. Ya, kita membaca, kita berdoa, kita merenungkan, Roh Kudus memberikan pengilhaman. Roh Kudus memberi pengertian. Ya, makanya kita bisa sampaikan firman dan kita bisa melakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Pentakosta ini penting sekali bagian yang pertama untuk kita mengenal pribadi Roh Kudus. Ya. Dia bagian dari Allah Trinitas.
yang menyertai, menolong gereja Tuhan sampai kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ya, Roh Kudus yang menolong kita, ya. Karena itu penting sekali. Sebelum hidup kita dipenuhi oleh kuasa-Nya, kita harus mengenal siapa Roh Kudus. Kita harus undang Roh Kudus masuk dalam hati dan hidup kita setiap hari, saudara. Ya, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya. Roh Kudus yang terus memberikan pengilhaman dalam hati dan hidup kita. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, saudara, gereja Tuhan tidak mungkin ada sampai hari ini. Ya, tidak mungkin ada lahirnya gereja. Saudara lihat di hari Pentakosta, gereja mula-mula atau jemaat pertama orang Kristen di Yerusalem lahir karena pencurahan hari Pentakosta. Ya, kisah para rasul pasal 2. Ya, ada tanda yang terjadi, ada sebuah sesuatu yang dahsyat terjadi sehingga gereja lahir saat itu. Nah, apa hubungan Roh Kudus dengan hari Pentakosta, Bapak Ibu? Nah, ini kita orang gereja harus tahu. Ya, kalau kita belajar sejarah, kalau kita belajar tentang merayakan hari Pentakosta, kita harus tahu sejarahnya. Ya, di dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu juga merupakan salah satu hari raya besar orang Yahudi. Siapa yang tahu perayaan hari besar orang Yahudi apa saja? Ada yang tahu? Selain Paskah, Pondok Daud atau Pondok Daud, ya. Terus ada yang namanya, salah satunya adalah Pentakosta. Pentakosta dari kata penta, 50. Ya, setelah 40 hari masa Paskah, orang Yahudi merayakan hari Paskah juga dalam Perjanjian Lama. Hari Paskah adalah hari di mana bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, hari Paskah Yesus membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Ya, sampai mereka harus, ya, membuat roti tak ragi. Mereka harus keluar dari Mesir. Ya, di bawah pimpinan Bapak Musa, mereka keluar dengan cepat. Dan pada saat itu 10 tulah diberikan oleh bangsa Israel, orang Mesir, yaitu yang terakhir adalah anak sulung meninggal. Baru bangsa Israel bisa keluar. Ini hari Paskah. Ya, setelah hari Paskah 40, mereka masuk 10 hari masa untuk persiapan hari Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama, saudara bisa lihat sejarah mengatakan bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana orang Israel, orang Yahudi khususnya kaum pria, laki-laki, mereka yang siaran ke berbagai daerah dan negara, mereka kembali ke Yerusalem berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta ini. Ya, hari ke-50, di mana perayaan ini mereka lakukan untuk mengucap syukur karena ada namanya masa penuaian, ya, atau masa panen raya gandum, saudara. Ini adalah Perjanjian Lama. Jadi mereka bersyukur untuk hari ke-50 setelah hari Paskah. Mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dan mereka mulai mensyukuri atas setiap masa-masa penuaian dalam hidup mereka, masa pembebasan, masa pemulihan, di mana mereka mengalami berkat pemulihan kembali tanah Kanaan. Nah, makanya mereka rayakan namanya hari Pentakosta, hari ke-50 setelah 40 hari Paskah. Di dalam Perjanjian Baru, ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para rasul mereka harus menunggu sampai masa yang dijanjikan oleh Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2, di mana orang Israel mereka berkumpul di Yerusalem. Para rasul mereka berdoa dan menantikan janji Bapa. Maka terjadilah yang dikatakan hari Pentakosta.
pencurahan Roh Kudus bagi gereja pertama di Yerusalem, yaitu bagi orang-orang jemaat mula-mula saja. Ya. Hubungannya sama, saudara. Kalau kita tarik garis dari perjanjian lama ke perjanjian baru, saudara lihat bahwa inilah penggenapan firman Allah lewat hari Pentakosta dalam perjanjian baru. Dikatakan bahwa Parakletos, Roh Kudus itu, dia hadir untuk mengurapi dan menyertai umat Tuhan. Ya. Setelah Yesus naik ke surga 40 hari, ya, dan pada masa penantian 10 hari, para rasul mereka berdoa di rumah tingkat kedua. Mereka menantikan Roh itu, Roh Allah yang tercurah. Mereka berdoa, mereka sehati, mereka sejiwa menantikan janji Yesus bagi mereka, bahwa aku akan kembali ke surga, tapi aku akan memberikan Roh Kudus, Roh yang akan menyertai dan menghibur. Ya, jadi saudara melihat masa kesatuan di mana perjanjian lama dan perjanjian baru menjelaskan bagian ini. Ketika gereja lahir, ketika hari Pentakosta terjadi, disitulah terjadi penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Amin. Jadi sebenarnya gereja lahir itu ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau gereja tidak menghasilkan jiwa-jiwa, kalau gereja tidak menghasilkan pertobatan, ini menjadi pertanyaan besar. Di manakah peran Roh Kudus itu? Di manakah lahirnya pencurahan hari Pentakosta? Sebenarnya tidak ada. Karena kalau kita lihat arti dari hari Pentakosta, kita tarik dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ada satu kesatuan yang terjadi di situ. Kalau perjanjian lama mereka mensyukuri hari pembebasan, hari penuaian, hasil gandum mereka dipulihkan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan hidup, berkat yang baru. Begitu juga yang terjadi dalam peristiwa kisah para rasul 2. Ya, Yesus naik ke surga, para rasul mereka menunggu dan menanti janji itu. Sampai terjadi di Kisah Rasul pasal 2, mereka mengalami impartasi kuasa Tuhan. Mereka mengalami pemulihan, pembaharuan roh mereka, sehingga lahirlah gereja. Dan orang-orang kudus semakin berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 poin ini yang membawa kita untuk mengerti 2 hal yang akan saya sampaikan secara cepat. Ya, berkat yang kita bawa pulang dari hari perayaan Pentakosta pagi ini. Peristiwa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Yoel pasal 2 ayat 28 dan Kisah Rasul 2, ada 2 hal saja yang terjadi sebenarnya, saudara. Ya, silakan difokus tampilkan. Peristiwa hari Pentakosta terjadi, ada 2 hal saja yang kita alami. Yang pertama adalah lewat pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Ya, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus datang untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Sama-sama bilang, Roh Kudus datang mengubahkan hidup saya. Ya, yang kedua, yang harus dan pasti terjadi ketika Tuhan sudah mengubahkan hidup kita, ya, untuk menjadikan kita saksi. Jadi sebenarnya hari perayaan Pentakosta 2 hal ini saja yang terjadi, saudara. Nah, kita mau lihat apakah sampai hari ini saya dan saudara mengalami 2 bagian ini dalam hidup kita selama kita menjadi orang Kristen dan sebagai gereja Tuhan. Ya, kalau kita sudah tahu tadi melihat bahwa Roh Kudus dia harus hadir dalam hati dan hidup kita supaya kita dipenuhi. Ya, saudara dan saya harus mengerti hari tentang perayaan hari Pentakosta. Ada maksud dan tujuan Allah bagi gereja yang dilihat bersama. Ya, maka kita masuk ke 2 poin ini yang menjadi pertanyaan kita bawa pulang. Saudara lihat yang pertama, kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka hidup kita pasti mengalami perubahan. Coba tanya kiri kanan supaya dia mengaku. Pastor bilang begini,
kok hidup berubah ketika Roh Kudus telah hadir? Tanya. Saya mau tanya jemaat GKI, sampai hari ini jadi orang Kristen hidup berubah tidak? Berubah? Ini berubah nih ke arah yang negatif kah, ke arah positif? Positif? Atau hidup pendeta, dua-dua juga, negatif jalan, positif jalan. Ya, emosi tambah naik, tidak bisa kontrol emosi, tapi ibadah lancar. Ya, saudara, hari Pentakosta membawa sebuah perubahan besar atas hidup orang percaya. Buktinya apa? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Saudara lihat, ketika Yesus naik ke surga, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak berani, betul? Mereka dulu ketakutan. Alkitab katakan mereka ada di rumah tingkat 2 di Yerusalem. Mereka berdoa, aduh guru sudah kembali ke surga, Yesus sudah naik ke surga, bagaimana dengan kami? Kami takut. Ya, Yesus ada saja dengan sama-sama dengan Petrus menyangkal. Iya toh? Bagian dari murid Kristus toh. Kau yang ikut Yesus sama-sama terus akan aku muka. Tidak kau salah dia. Sampai berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Kadang-kadang nonton lebih dari 3 kali ya. Iya toh? Orang Kristen hampir sama kadang menyangkal Yesus lebih dari 3 kali itu. Ya, kita takut menjadi pengikut Kristus. Kita malu akan dunia ini. Ya. Ketakutan melanda para rasul. Hidup mereka mengalami penderitaan ketika Yesus naik ke surga. Tapi saudara lihat, kisah para rasul 2 mencatat, ketika mereka sedang berkumpul dan berdoa, tiba-tiba suatu tanda terjadi. Ya, Alkitab mencatat bahwa ada lidah-lidah seperti api bertebaran, tiupan angin keras melanda ruangan itu di mana mereka ada, dan yang ketiga, mereka dipenuhi dengan bahasa-bahasa lain. Nah, ini kita harus mengerti bahasa lain ini bukan bahasa roh yang tidak dimengerti, ya. Bisa langsung mencatat bahwa Rasul Petrus orang Galilea, tapi dia bisa bahasa Mesir, ya, bisa bahasa negara lain. Karena tujuan Allah jelas bahwa kuasa Roh Kudus ingin dicurahkan di akhir zaman bagi gereja Tuhan. Sebenarnya saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, kita sama dengan para rasul, betul? Kita manusia biasa. Kita hidup dalam keadaan ketakutan, ya. Kita punya banyak pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Kadang kita mau ikut Tuhan juga pikir 2 kali. Kita mau melayani Tuhan tapi harus beban besar. Kita kadang terhalang dengan situasi-situasi yang kita alami hari ini, ya. Saudara harus percaya, ketika saudara merayakan hari Pentakosta, disitulah pengharapan terjadi bahwa hidup saya dan saudara pasti mengalami perubahan di dalam Tuhan. Amin. Ya, Rasul Petrus dengan rasul-rasul lainnya, mereka adalah orang yang penakut. Tetapi ketika mereka terima kuasa Roh Kudus, yang takut mereka menjadi berani. Amin. Ya. Mereka yang awalnya lemah, mereka tidak berdaya karena Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana nasib mereka ke depan? Tapi ketika mereka terima tanda Roh Kudus tercurah, mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Awalnya mereka takut, mereka menyangkal. Ketika Roh Kudus penuhi hidup mereka, mereka menjadi pemberani. Mereka tidak sama lagi seperti dulu sebelum Roh Kudus menjamah hidup mereka. Tetapi mereka mengalami perubahan yang lebih dahsyat dalam hidup mereka ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nah, kita juga harus sama. Kalau jemaat dari dulu sampai sekarang terhadap perubahan, itu tanda tanya. Karena sebenarnya ketika Roh Allah hadir dalam hidup kita, kita mengalami pembaharuan.
Yang tidak tahu berdoa, kita jadi tahu berdoa. Yang dulu malas pergi gereja, malas pergi sembahyang, malas baca Alkitab, ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, kita menjadi orang yang rajin melakukan hal-hal rohani. Amin. Kita yang awalnya putus asa, kita lebih banyak bertunduk dengan keadaan kita. Tapi Roh Kudus menjamah hidup saya dan saudara, kita menjadi orang-orang hidup dalam pengharapan. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, saudara. Ya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kita, hidup kita pasti mengalami pembaharuan. Tidak mungkin tidak, saudara. Amin. Ya. Makanya kita bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Amin. Roh Kudus memperbaharui batin kita. Roh Kudus memperbaharui cara pandang saudara dan saya. Roh Kudus mentransfer kehidupan kudusnya itu bagi kita. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ayat ini berkata begini. Bukankah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan ayat itu bilang selanjutnya begini. Barang siapa membinasakan bait Roh Kudus, Roh Kudus akan membinasakan dia. Nah, saudara perhatikan. Hidup saya dan saudara ketika Roh Kudus hadir melawat kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Ya, dia bilang, satu hidup ini satu suami yang punya. Saya istri dari bapak si A, si B, berarti saya milik bapak si A. Tidak. Alkitab bilang, hidup saya adalah milik Kristus Yesus. Ya loh. Ada dua seluruh bilang, aduh susah yang kode. Saya tidak bisa hidup tanpa kode. Ya. Kalau bisa tengok aku sayang sampai terdengar rambut putih. Kaget begini belum rambut putih lagi, bapak suka tinggal mama. Ya, janji palsu loh. Bilang mau hidup semati, aku tuh sang pemilik. Ya, saya akan jaga kau sampai mau memisahkan. Kaget tengah-tengah begini, bapak suka tinggal mama. Ya, kehidupan manusia Bapak Ibu. Kadang ketemu pegang erat apa yang ketemu cintai, betul? Barang kah, hobi kah, atau manusia itu ketemu pegang erat peluk dia sampai kalau bisa angin yang lewat. Ya, padahal kita lupa bahwa hidup saya dan saudara adalah milik Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu istri-istri, suami itu milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Ya. Karena istri-istri yang belum bertobat itu, dong baca dulu baik tua sampai studi kantor itu harus video call 24 jam. Bapak kok di mana? Coba pas tunjuk. Sebelah tuh siapa? Sebelah. Ya. Saya ini Bapak Ibu, saya jujur ya, saya lihat bukan orang lain, artinya ini anak-anak sendiri ya, ponakan-ponakan. Dong cara pacaran sekarang ini saudara, saya ngeri. Ya. Zaman dulu ketemu orang tua tuh ya telepon 5 menit, 10 menit cek sudah selesai, mungkin SMS saja ya, atau WA saja. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh bisa video call tuh dari pagi sampai malam. Video call aktif saudara, mereka mau makan ya silakan makan, ini video call aktif terus saudara. Baku cek, padahal ini tinggal satu kota Jayapura juga ya. Sampai saya bilang begini, anak itu HP terlalu meledak lah. Tidak mama. Oh tidak mama, kira tuh HP mau meledak, karena itu dari pagi sampai malam itu teramati-mati. Jadi makan, baku lihat saya makan, minuman kedua makan sama-sama. Abis itu aku mau kemana? Asal mau pergi keluar. Ya, mungkin ke kamar mandi saja tidak bawa HP saudara. Saya lihat seperti ini anak-anak sekarang juga yang pacaran ngeri. Baku jaga, rasa dunia ini milik berdua. Oh pusat pacar dia saja jaga kau 24 jam. Ya, mungkin tidur lagi, pernah saya lihat tuh tidur ngorok juga, layar ngorok juga di dalam. Ya, sampai saya tegur ponakan-ponakan saya bilang, bertobat, itu usia
setan sudah ikat kamu dengan barang-barang itu pacaran model apa yang video call berjam-jam? Stop, kasih mati. Ya, dan mama kalau kau terus nanti dia terpercaya. Ya, bila kau kemana ke kampus, coba kau telepon video call, pasti. Ya, tapi saya mau bilang, kadang bukan hanya anak muda, ketemu orang yang suka juga begitu. Iya toh? Rasa memiliki tinggi. Ya. Makanya kadang istri pergi ke bapak pergi mulai mama cek, bapak aku kasih ibu di mana-mana. Ya, itu model siapa tuh? Coba mulai bapak bilang ini, ibu lihat semua ini, lihat semua. Betul toh? Saya di kantor toh. Oh iya sudah bapak. Ya. Bapak jaga, bapak cek, milik berdua. Tapi firman Tuhan berkata, saudara dan saya bukan milik kita, tapi milik Yesus. Hidup saudara dan saya sudah ditebus. Sama mama-mama, saya bilang bapak pergi kantor itu kantin yang doa saja. Stop baca-baca ya, mungkin sekali-sekali bisa. Video call, rindu lihat muka, bapak semakan, itu baik. Tapi jangan setiap menit cek bapak dan video call saudara. Ya, saya punya banyak kesaksian bapak ibu saudara. Ya, selama 10 tahun saya dan suamiku beda, kami LDR. Ya, tidak pernah tuh saya cek video call saudara. Coba bapak mau cek di mana terada saudara. Cuma saya mau kasih tahu, biasa feeling istri itu paling kuat, betul? Kalau rasa ada yang aneh-aneh berdoa saja. Nanti Tuhan yang buka sendiri. Amin. Kenapa kita tahu bahwa suami kita milik Tuhan, istri kita tuh milik Tuhan, anak-anak yang ketemu kasih cinta itu punya Tuhan saudara. Jangan ketemu pegang erat sampai rasa-rasanya lu Tuhan tidak bisa selepas dia. Kita akan kecewa. Ya. Makanya Roh Kudus datang mengubahkan hidup saya dan saudara. Hidup saya dan saudara adalah milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup di kehidupan ini, mari untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bawa hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Saudara dan saya bekerja untuk siapa? Menyenangkan Tuhan. Saudara dan saya beraktivitas untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam keluarga, dalam rumah tangga, baku sayang, baku mengasihi. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Amin. Ini yang perlu kita harus sadari dan ingat. Ya, bahwa keluarga yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, semuanya bersumber dari Allah itu sendiri. Makanya kalau hidup saya dan saudara tahu, ketika saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, hidup kita mengalami pembaharuan. Ya. Saudara tidak khawatir ketika pasangan pergi jauh, anak-anak mereka keluar rumah, mereka ada di mana, saudara tidak khawatir karena Tuhan menjaga mereka. Mereka milik Tuhan. Hidup kita tuh tenang, saudara. Ya, ekonomi mau kurang hari ini, ekonomi semakin sulit, saudara. Saya mau tanya, hari ini lebih sulit nanti ekonomi. Pengusaha yang banyak uang, saya bilang begini, hari ini pendapatan menurun. Ini yang pengusaha ya. Pengusaha yang uang banyak saja, mereka merasakan krisis ekonomi luar biasa. Apalagi ketomnya, bukan pengusaha. Ya. Kemarin saya pergi ke pasar. Hari Sabtu saudara saya belanja. Bapak ini Makassar Sabtu saya beli, saya pulang ya pagi-pagi. Jam 7 pagi saya ke pasar. Dia bilang gini, Bu, ini pegawai semua libur toh? Wah, hari Sabtu pegawai libur. Iya, itu sudah. Saya ponakan orang nih, dan kemarin baru diangkat jadi PNS. Terus bagaimana Bapak? Tapi dong 5 bulan ini telah digaji. Ya. Saya bilang betul Bapak, saya punya kakak laki-laki juga begitu sama. Ya, sekarang PNS ini banyak yang sudah lulus, mereka tunggu, mereka PSK belum keluar. Sudah lebih dari 5 bulan mereka belum digaji. Ya, Bapak bilang iya, itu sudah. Tapi saya bilang sama ponakanku itu, ya, dia bilang tidak usah kau pikir, rezeki itu dari Allah. Saya bilang amin, betul. Saya bilang Bapak tetap mengucap syukur. Apa yang kau bisa kerjakan dengan sukacita. Iya, betul. Makasih lagi. Ya.
Saya coba tuh jam-jam tuh kasih tambah sama tambah ke kasih pasir. Sama bapak itu berapa? 5.000. Mangkok kecil begini. Saya nggak berani, ya. Banyak orang hidup hari ini susah. Mereka khawatir akan kebutuhan, ya. Mereka khawatir bagaimana besok masih bisa makan atau tidak. Hari ini kami usaha terbatas Tuhan, pendapatan semakin berkurang, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam persungutan. Tuhan, bagaimana ekonomi saya? Saudara dengar baik, ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, engkau akan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ekonomi tidak akan mempengaruhi sukacitamu di dalam Tuhan. Ya. Dengar baik Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita mengalami kemenangan. Ada pengharapan yang Tuhan taruh di hati walaupun ekonomi semakin sulit. Hari ini kau bekerja, pendapatan semakin minim daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengar baik, Roh Kudus yang dicurahkan hari ini bagimu itu memberikan kuasa kebangkitan, memberikan pengharapan, memberikan engkau sukacita bahwa hidupmu Tuhan pasti pelihara. Ya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara, suasana hati itu pasti berubah. Amin. Yang awalnya banyak ketakutan, tadi kayak rasul-rasul, mereka banyak mengeluh, banyak takutnya, banyak gemetarnya saudara. Tapi ketika Roh Kudus mereka terima dalam hidup mereka, sebuah perubahan pembaharuan terjadi. Mereka menjadi orang-orang pemberani. Ya saudara, hidup tidak pernah sama lagi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saya dan saudara, membuat kita merdeka di dalam Tuhan, membuat roh kita akhirnya maju melangkah menggapai pengharapan dan kemenangan di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini kita sudah menerima Roh Kudus, hidup jangan sama kayak kemarin, kalah terus dalam hal rohani. Amin. Ya. Kalau sudah berdoa buka mata walaupun belum lihat hasilnya, tetap percaya. Amin. Roh Kudus akan menolong saudara. Dia akan kasih tahu dalam hati, kalau usah kau khawatir. Kau pikir banyak apa? Lihat burung di udara saya pelihara. Apalagi kau anak-anak. Roh Kudus memberi penghiburan. Makanya dikatakan Parakletos itu dia membela kita. Roh Kudus itu dia menghibur hati kita. Saat saudara susah, saat saudara lagi marah, saat saudara bingung, putus asa, Roh Kudus dia menghibur. Dia memberikan hati penuh dengan pengharapan. Ya, jadi penting sekali. Yang berikutnya terakhir, ya, kalau Roh Kudus dicurahkan, pasti hidup saya dan saudara mengalami pembaharuan. Yang kedua, Roh Kudus datang supaya menjadikan hidup saya dan saudara menjadi saksi. Ini nubuatan dalam perjanjian lama, ya, nubuatan yang terjadi untuk Nabi Yoel. Ketika Roh Allah dicurahkan, Tuhan bilang begini, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya. Bahkan di dalam kisah para rasul 2 tadi, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Yakobus, dan 12 rasul lainnya, mereka keluar dari tempat persembunyian, mereka menjadi saksi Tuhan yang benar. Saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes 15 ayat 26. Coba kita buka. Yohanes 15 ayat 26, ayat terakhir ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 26. Kita baca. Ada di fokus bagian depan. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku di situ apa kecil ke besar. Ini berbicara tentang Yesus. Ketika Roh Kudus yaitu penghibur Parakletos yang diutus oleh Bapa datang, dia akan memampukan saudara dan saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau hidup saya dan
kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka harus kita menjadi saksi. Ya, saudara, gereja kalau tidak menjadi saksi, gereja itu mati. Ya, kalau gereja tidak membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, artinya gereja itu sedang mati pelan-pelan, MPP. Mati pelan-pelan. Karena gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah kehidupan, pergerakan kuasa Allah di dalam hidup kita. Makanya saudara, kalau pertama hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka yang kedua, saudara dan saya pasti jadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu bukan potong pelayanan begini diangkat begini, saudara. Bukan hanya itu. Tapi jadi saksi itu di mana saudara ada, di mana saudara tinggal, di mana saudara beraktivitas, saudara akan menyatakan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Amin. Ya. Hidupmu akan berdampak. Ya. Hidupmu akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Itu pasti. Tidak mungkin tidak, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara, kita pasti jadi berkat. Kita pasti jadi saksi Kristus. Saudara pasti percaya, ketika saudara mengalami kasih kebaikan Tuhan, saudara tidak akan pernah tahan bibir untuk menceritakan hal itu. Amin. Pasti saudara akan bersaksi, aduh hari ini puji Tuhan, saya alami mujizat. Ya Allah, walau mujizat apa? Mari saya cerita. Kita tidak akan pernah tahan mulut kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, makanya dalam ibadah-ibadah komsel itu, dalam komsel kita selalu ada namanya waktu kesaksian. Ya, ada kesaksian yang panjang, ada kesaksian yang pendek. Yang pendek itu apa? Saya mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Kesaksian gitu, amin. Ya, walaupun itu masih umum ya. Jadi biasa satu-satu. Kalau nggak sampai mau bersaksi, semua telah bersaksi. Jadi harus putar. Oh ya, dari ibu gembala ke kiri atau ibu gembala ke kanan, semua dapat. Nah itu baru semua cerita. Ya, makanya kita ke komsel itu yang harusnya 1 jam selesai bisa 2 jam. Karena apa? Ruang kesaksian full. Betul? Itu kesaksian baru hari itu, belum 1 minggu berjalan. Ya, itulah sukacita kita. Ketika saya dan saudara mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tahan mulut bibir kita untuk menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara saya dimanapun berada, kita akan jadi saksi Kristus. Amin. Saudara tidak akan pernah sembunyikan kasih Tuhan bagi orang lain. Ya, saudara akan menyatakan itu. Lewat iman saudara setiap hari orang lihat, oh benar ya, Roh Allah ada dalam dia. Dia berdoa ada kuasa. Dia baca firman, dia percaya mujizat terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus datang pasti menjadikan hidup kita saksi. Ya, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau ketemu orang Kristen yang malas bersaksi, itu berarti bukan Roh Kudus dalam kita. Coba tanya itu roh apa itu? Ada yang bilang roh muda lah, ada yang bilang roh kudus lah, ya. Nah saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, hidup kita akan dituntun ke arah kebenaran. Tadi kita bilang apa? Roh kebenaran yang diutus oleh Bapa itu menolong saudara dan saya. Ya, kita awalnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat di dalam mengikut Tuhan, tapi Roh Kudus memberi pengertian tentang kebenaran. Kita melakukan hari-hari hidup kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Ini salah, tidak boleh kau belok ke sini. Oh ya Tuhan. Ya, kita mau jalan, tidak boleh, itu dosa. Oh ya Tuhan. Kita akan dituntun di dalam kebenaran Allah. Pada awalnya mungkin kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus menolong kita. Ya. Apalagi saudara, Roh Kudus juga memampukan saya dan saudara menjadi saksi untuk mengalahkan setiap kuasa iblis. Saya percaya di dalam saudara ada kuasa Tuhan untuk mengusir roh iblis. Coba angkat tangan.
berdoa dalam nama Yesus, tapi dia yang lari duluan. Ya, kami yang ada mata besar merah di depan jalan, Tuhan Yesus tolong. Dia yang lari duluan, padahal dia yang tinggi paling besar. Ya, kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, berarti ada roh keberanian. Karena orang yang menjadi saksi itu Bapak Ibu, dia berani. Tidak ada orang yang menjadi saksi itu penakut, saudara. Pernah lihat dalam pengadilan saudara jadi saksi bahwa saudara pernah kasih kesaksian. Bapak atau ibu tadi ibu lihat kejadian kecelakaan di depan jalan, bisa tertawa takut. Ini menjadi saksi tuh, supaya yang salah dihukum. Dia harus ditanya. Dia harus berani menyampaikan apa yang dia lihat secara langsung. Itu saksi. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita dikatakan ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, saya dan saudara berani untuk menceritakan dan menyaksikan Allah. Jadi kalau kita jadi orang Kristen yang penakut, sedikit penakut, coba tanya baik-baik. Dalam hidup saya dan saudara itu roh apa yang tinggal? Amin. Coba tanya kiri kanan, roh apa yang tinggal dalam roh? Ayo. Roh Kudus atau roh apa? Karena firman Tuhan bilang Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang membangkitkan keberanian, bukan ketakutan. Saudara lihat rasul-rasul, bahkan kitab Yoel berkata ketika roh dicurahkan, semua manusia bertumbuhan. Orang tua dapat mimpi, anak-anak teruna mereka melayani Tuhan. Mereka pakai kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan kasih Allah, supaya dunia melihat, mereka percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya, pertobatan, keselamatan itu terjadi karena ada orang yang bersaksi, ada orang yang berani mewartakan saksi Kristus. Ya, Rasul Petrus yang awalnya dia penakut, saudara, Alkitab catat pasal 3, Kisah pasal 3 seterusnya. Dia satu kali khotbah, berapa orang yang bertobat? Berapa? 3.000. Itu masih laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka dibaptis dari ajar. Ini peristiwa setelah apa? Rasul Petrus dia terima Roh Kudus dalam hidupnya. Hidupnya bukan saja diubahkan oleh Tuhan, saudara, yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat. Tidak sampai di situ, tapi dia terus bergerak untuk menjadi saksi Kristus. Roh di dalam dia membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian. Roh kebenaran itu menuntun rasul-rasul untuk menyampaikan kabar baik dan Injil keselamatan. Jadi mari kita jadi jemaat yang mewartakan kasih Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen tidak bisa jadi saksi Kristus, berarti pertanyaan besar, di manakah roh Allah itu, saudara terima? Apakah roh Tuhan ada dalam hati dan hidupmu atau tidak? Karena kalau roh Allah ada, otomatis saudara tidak akan tinggal diam ketika melihat jiwa-jiwa sedang menuju kepada api neraka. Amin. Saudara tidak akan pernah diam dan santai ketika lihat ada keluargamu yang menuju kepada kebinasaan. Saudara tidak akan pernah diam. Tapi saudara akan duduk dan berdoa. Sebut namanya, Tuhan selamatkan sapu ipar, Tuhan selamatkan sapu kakak, dia masih hidup dalam dosa, Tuhan pulihkan dia. Kita jadi saksi, ya. Dan hidup kita mewartakan kuasa Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen. Mari, kalau hidup kita diubahkan karena pekerjaan Roh Kudus, kita juga harus berani menjadi saksi Tuhan. Amin. Jangan takut tanding setan. Amin. Ya. Ya, saya ingat kemarin saya masih sakit itu ya, saya dari doa puasa saya di dalam. Ya. Kami waktu doa hari Sabtu kemarin ya. Ya. 2 minggu lalu. Ya, bukan Sabtu kemarin. Saya tidur, tapi saudara di dalam, ya, di dalam tim sini sutra tenang, doa peperangan luar biasa, ya.
Berdoa untuk salah satu kita punya tim pengerja supaya mengalami kelepasan luar biasa. Diikat bertahun-tahun oleh roh tete nenek moyang, mbah-mbah dari Jawa sana, saudara. Setan itu mengikat, ya. Dan saya bersyukur, saudara, tidur tak gelisah. Saya masih lemas, hari itu tipes masih loko, baik-baik punya ini. Saya tidur terus jalan-jalan juga bosan. Tapi hati saya tidak bisa, saudara. Oma semua tim sedang berdoa dan Roh Kudus menggerakkan saya, mari ikutin doa, layanan, ya. Dan kami sama-sama dengan tim kami lepaskan hari kasih, ya, mengalami kelepasan secara total, ya. Kadang banyak kita tidak sadari, kadang kita yang melayani di sini kita masih terikat, ya. Tanpa kita sadari, saudara, kita masih terikat dengan dosa warisan dari orang tua, dari tete nenek moyang, itu mengikat kita. Ada yang dikasih mandi dari kecil, dia tidak tahu, ya. Ada seperti itu banyak, ya. Dari kecil orang tua kasih mandi dia, baca-baca dengan dukun, dengan kasih mandi dan air kelapa, baca-baca ayat, waktu dia kecil untuk jaga diri sampai besar, ya. Itu kadang orang tidak tahu. Jadi melayani seperti biasa, tapi banyak orang Kristen terikat. Saudara, saya mau kasih tahu, Roh Kudus itu roh yang mulia. Tidak bisa kita melayani Tuhan dengan roh yang terikat, karena Roh Kudus itu dia sangat-sangat sensitif, ya. Ada hal yang tidak dibereskan, itu Roh Kudus dia peka sekali, ya. Roh Kudus kasih sinyal, ting, oh ada yang belum beres, ya. Harus dibereskan dulu, dipulihkan dulu, dibersihkan baik-baik, ya. Ada orang yang terikat, saudara, dia dilepaskan satu kali selesai. Ada yang bisa bertahap, karena mungkin dari kecil dia diikat dengan kuasa kegelapan itu banyak, saudara, ya. Karena saya ingat dulu adik Tommy juga, ya, kami lepaskan dia tuh bukan satu kali, saudara. Kami perangi lepaskan dia kuasa gelap itu saya ingat dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, saudara. Bayangkan tuh peperangan di sini, ya. Terus saya sampai panggil Bapak El, tolong sastra sambung, saya duduk di sini dalam Tuhan sastra mama, saya tenaga habis. Saya panggil anak asrama, karena itu yang merontak, saudara. Dia badan kecil, tapi itu 10 orang yang pegang itu tampias, ya. Engkau itu puji Tuhan, hari ada yang dilepaskan karena apa? Kuasa Tuhan luar biasa, ya. Setiap kita yang terikat perlu dibebaskan. Ada yang terikat dengan roh-roh perdukunan, ada yang terikat dengan roh-roh yang mengikat, yaitu dosa, ya, kedagingan. Itu juga ikatan, saudara. Tidak bisa lepas dari pornografi, tidak bisa lepas dari game online, judi online, saudara. Ini mengikat, ya. Dan Roh Kudus sangat peka dan sangat sensitif dengan hal-hal itu. Makanya kalau Roh Kudus penuhi kita, Tuhan bilang mari bersihkan, hidup kita diubahkan, amin, ya. Dan kita menjadi saksi. Kalau hidup kita sudah dipulihkan, kita harus menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Jangan lupa itu, ya. Dan saya bersyukur selama 1-2 minggu ini, saudara, Tuhan bawa saya dalam pelayanan ini. Saya lemah, saya bilang Tuhan, tubuh saya lemah, saya tidak bisa masuk dalam pelayanan kompetisi karena tubuh saya lemah. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami itu, ya. Kadang saya sakit, suami saya sakit, beberapa hari yang lalu juga sama. Kami sedang melayani satu keluarga, saudara. Dan saudara tahu, keluarga ini tahu bahwa kami di sini yang doa. Dia panggil itu dukun, dia mau tanam barang di depan situ, ya. Itu saya kadang lagi sakit, saudara. Suami malam tidak bisa tidur. Jadi dia langsung baku dengan orang itu dukun, saudara. Dia bilang baku jaga. Esok suami dibawa di sukun sini. Pace yang mau tanam barang itu dia berdiri di depan pagar sini. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Baku jaga, saudara, ya. Karena kami sedang berdoa tentang keluarga dalam persoalan, ya. Dia panggil itu dukun datang ke sini untuk tanam barang-barang, ya. Kami bertumbuh, saudara. Saya bilang Tuhan, saya punya kondisi fisik lagi lemah. Tapi kalau Tuhan izinkan kami melayani untuk menyatakan kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan, kuasa yang menghancurkan kuasa kegelapan, mari Tuhan bekerja melalui kelemahan kami. Jadi saya dan suami jam 3 dia kasih bangun, kami berdoa. Ya, kami berdoa, besoknya masih rasa, saudara, dia masih berusaha lagi datang.
Ya, masih berusaha datang lagi untuk tanam barang di sini. Saya panggil suami kami doa itu Oma ada lari ke keluarga juga mau melihat keadaan di sana. Jadi saya akhirnya dengan suami kami doa kami orang ini halaman dari pintu masuk sana saudara dengan minyak Tuhan, dengan garam kasih kami Tuhan ini wadah saya. Tapi oleh kuasa Roh Kudus tempat ini disucikan dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Ya kami benteng setiap perlindungan. Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh takut dengan kekuatan dunia. Amin. Ya, dengan baik kita orang Kristen jangan kalah dari kuasa-kuasa dunia. Saya ada yang buat pernyataan begini, saudara. Bisa dengar sendiri orang Kristen bilang begini, kalau pakai Tuhan tuh lama. Tapi kalau pakai dukun langsung hari ini saya jawab. Ngeri sekali, saudara. Orang Kristen tahu firman Tuhan. Tiap hari minggu ke gereja, bawa perpuluhan ke gereja. Tapi dengan satu pernyataan dia katakan kalau pakai Tuhan lama, ibu pendeta. Tapi pakai dukun. Dan saat itu langsung dijawab. Saya cuma bilang bertobat. Ya. Kalau hari ini kau bilang Tuhan lama, kau pakai dukun, kau andalkan manusia. Ingat dukun juga manusia biasa. Dia belajar ilmu sana. Dia tidak punya kekuatan apapun. Ya. Tapi yang punya kuasa di atas segala kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan keselamatan bagi manusia. Saya bilang kau bertobat. Kalau tidak kau bisa mati ya barang-barang ini. Ya. Bapak Ibu jangan main-main saudara. Cukup Roh Kudus dipenuhi dalam kita. Jangan pakai kuasa lain. Ya. Hari ini saudara sedang bergumul untuk rumah tangga, saudara sedang bergumul untuk usaha. Dengar baik. Pegang firman Tuhan, percaya Yesus memberikan kemenangan. Jangan pernah pakai kuasa di luar Tuhan, saudara. Ya, ada banyak orang Kristen mereka sudah berdoa, tapi mereka merasa bahwa terlalu lama Tuhan jawab. Ibu pendeta berdoa tapi tidak ada tanda apa-apa yang terlihat. Saudara, pendeta bertugas untuk berdoa, tapi kuasa tidak datang dari Tuhan. Amin. Kalau pikir pendeta berdoa seperti dukun, ibu pendeta lihat apa kan? Amin itu tanda apa kan? Kalau bilang ini itu ada lihat itu semangat sekali. Ya. Makanya Bapak Ibu jemaat, di hari Pentakosta ini kita menjadi orang Kristen yang mengalami dua kebenaran. Amin. Roh Kudus dicurahkan lewat hari Pentakosta. Hidup saya dan saudara mengalami pembaharuan. Ya. Yang takut menjadi berani. Ya, yang lemah menjadi kuat kembali, amin. Yang berputus asa beban berat menjadi dikuatkan, dipulihkan kembali untuk mengalami kemenangan Tuhan. Dan yang terakhir tadi saya katakan, Roh Kudus datang supaya menjadikan saudara dan saya saksi Kristus. Jangan pernah takut hadapi keadaan dunia. Ya, firman Tuhan bilang apa? Penyakit, maut, kematian kah, pedang kah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara pegang itu baik. Ya, jangan jadi orang Kristen yang kalah dengan keadaan saudara. Hari ini saudara sedang bergumul tentang apa? Tuhan saya masih terikat. Saya belum bisa lepaskan doa ini, dosa saya, saudara. Tuhan, ya, ada banyak yang bergumul dengan keterikatan. Dosa-dosa masih mengikat. Roh kemabukan, roh perjudian, ya, roh pornografi, ya, apalagi banyak ikatan saudara. Ingat bahwa Roh Kudus sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Roh Kudus sanggup untuk menyembuhkan saudara, bukan secara fisik saja, tetapi penyakit rohani yang sedang mengikat saudara hari ini. Ya, Tuhan sanggup untuk memulihkan keraguan saudara. Saudara jadi orang Kristen sampai hari ini, saudara banyak ragunya di Tuhan. Kayak tadi saya bilang pernyataan. Bilang kalau pakai Tuhan lama, pakai dukun boleh cepat ibu pendeta. Makanya saya selalu punya dukun langganan. Ya, ini dukun lagi dukunnya tukang itu sapu-sapu jalan saudara. Ya, dia bisa pakai hari di sini dia sapu-sapu jalan dari pagi. Orang butuh. Dia bilang ibu pendeta tahu orang butuh paling kuat. Saya bilang orang butuh itu dia tanya gitu. Tidak ada yang kuat. Kalau Tuhan kasih balon satu kali mau Buton kah, mau Makassar kah, ya, modern yang bilang paling kuat sekalipun udah puasa kegelapan Tuhan akan kasih patung. Ya, jadi mari kita jadi orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Di hari Pentakosta ini,
Saya sebagai gembala mengajak jemaat sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang mengalami kuasa Roh Kudus. Ya, hidup kita tidak akan sama lagi. Mari undang Roh Kudus masuk dalam hati dan hidup saudara. Roh Kudus yang akan menolong saudara, Roh Kudus yang akan menyertai saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan kembali hal-hal apa yang saudara harus lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Mari kita pulang, kita membawa kemenangan di hari Pentakosta kali ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang teguh berpegang kepada kuasa Tuhan. Ya, jangan main-main dengan barang-barang ini, saudara. Mari kita jadi orang Kristen yang percaya bahwa Yesus punya kuasa dahsyat luar biasa. Kuasa itu yang akan menolong saudara dan saya, melepaskan dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Hari ini saya rindu berdoa bagi saudara. Hari ini kita mau menyediakan waktu khusus untuk kita mengundang Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ya. Saudara ingat, Roh Kudus akan berdiam di dalam kita kalau kita mau dua hal ini terjadi. Ya. Kita mau hidup kita diubahkan Tuhan dan kita mau menjadi saksi. Ya. Kita undang Roh Kudus hadir melawat setiap kita. Kita mau katakan remnya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ini waktu untuk kita berdoa saudara. Mari dengan santun di hadapan Tuhan. Saya selesai berbicara. Mari undang Allah Roh Kudus berdiam di dalam hati dan hidup saudara. Memberi kuasanya, memberikan otoritas yang dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Katakan bagian refnya. Curahkanlah kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Mari nyanyikan sungguh-sungguh saudara. Hari ini hari pembebasan bagimu. Hari Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Terima saudara, percaya mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, sama-sama menyembah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Sekali lagi curahkanlah dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Nya di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Bapak Ibu, ini waktu hari Pentakosta, waktu khusus kita akan berdoa. Saya membuka altar call untuk jemaat yang mau didoakan secara khusus. Saudara bisa maju. Apapun yang hari ini saudara sedang gumuli, mari maju dan serahkan buat Tuhan. Yang ada terikat-terikat, saudara bisa maju. Yang hari ini mengalami sesuatu hal dan perlu dibereskan, saudara silakan maju. Saudara yang sedang sakit kan, saudara sedang berputus asa kan, mari ini waktunya saudara. Minta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupanmu saudara. Mari, tidak usah lihat kiri kanan, ini waktunya saudara. Ini kesempatan berharga. Saudara mau mengalami kuasa Roh Kudus akan terjadi ketika saudara melangkah dengan iman. Ya, jangan lihat kepada pendeta, tapi saudara secara pribadi mau berjumpa dengan kuasa Tuhan, berjumpa dengan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus. Hari ini yang terikat akan dilepaskan saudara. Hari ini kita akan menyatakan
kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di antara kita, saudara. Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia akan memulihkan, Dia akan menguduskan engkau, Dia akan menolong, menghibur, dan menyembuhkan engkau. Dia Roh Kudus Parakletos, Roh kebenaran yang akan menuntun saudara. Mari saudara, jemaat yang lain, ini kesempatan. Altar call ini bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Ini kesempatan saudara secara pribadi datang kepada Tuhan. Angkat pujian sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di tempat ini. Mujizat terjadi. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu. Supaya jemaat melihat bahwa Engkau ada. Jemaat melihat Engkau nyata, Tuhan. Dalam kudus Tuhan. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Sekali lagi. Mari sobat Tuhan. Sungguh-sungguh buka hati. Katakan. Sama-sama kita akan berdoa ikuti Tuhan Yesus. Hari ini saya terima firman. Saya percaya pemulihan sedang terjadi. Kelepasan sedang terjadi. Kesembuhan sudah terjadi atas hidup saya, atas pergumulan saya, atas sakit yang saya derita. Saya terima dengan iman bahwa Roh Kudus dipenuhi dalam hidup saya hari ini. Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup saya. Dengan iman saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pulang dari tempat ini, saya akan melihat kuasa Roh Kudus akan dinyatakan. Hidup saya tidak pernah sama lagi. Saya akan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Saya akan menjadi saksi-Mu. Saya dipulihkan, saya dilepaskan, saya disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini Tuhan, saya terima kuasa-Mu tercurah dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang duduk di bangku, angkat saudara punya tangan di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Semua kita dalam ruangan ini, mari dengan iman sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saudara juga, walaupun saudara duduk di bangku, tapi hati saudara terangkat kepada Tuhan. Inilah waktunya saudara mengalami pemulihan Tuhan.
dahsyat atas hidupnya saudara. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu jemaat yang sedang duduk. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saya terima dengan iman. Saya percaya bahwa Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus sedang menjamah hidup saya hari ini. Saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya diberi kemenangan, saya dilepaskan di dalam kuasa darah Yesus. Kuatkan iman saya Tuhan, supaya saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam kepenuhan Roh-Mu yang kudus. Di hari Pentakosta ini Tuhan, saya mengalami curahan Roh-Mu yang kudus terjadi atas hidup saya secara pribadi, dalam rumah tangga saya, keluarga saya, pekerjaan saya diberkati oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, pergumulan saya Tuhan akan selesaikan, sakit saya Tuhan akan sembuhkan. Roh kutuk yang mengikat saya, roh kesialan, roh keduniawian, roh kedagingan, dosa yang membelenggu saya putuskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saya terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hamba selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus yang sudah ditaburkan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi jemaat-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah Injil kekuatan Allah yang akan menggerakkan roh kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu dahsyat Tuhan terjadi, dan biarlah oleh pekerjaan Roh yang kudus kami pulang, kami membawa kemenangan, kami membawa berkat-berkat baru, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah mengalami pemulihan, ya, kuasa Roh Kudus sudah kita undang masuk dalam hidup kita, ingat kita perlu jaga diri. Amin. Ya, kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, mari kita jaga. Dengan apa? Doa, baca firman. Amin. Ya, undang Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kita, ya. Karena Roh Kudus itu bisa keluar dari hidup kita kalau kita tidak jaga kekudusan hidup, ya. Jaga pikiran kudus, jaga mulut harus baik, perkata yang kudus, ya. Jaga pikiran kita, jaga sikap hati kita yang kudus, supaya Roh Allah itu tetap tinggal dan terus membantu kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan orang kudus di semua tempat dan segala abad, untuk kita bersama-sama menaikkan imam Rasul. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam sikap berdiri dengan sukacita, kita akan mengakhiri ibadah. Kita menyanyi puji Tuhan tahun Yobel. Amin. Tos kiri kanan katakan ini tahun pemulihan, tahun Yobel. Ya, hari Pentakosta. Hari ini membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan suara-suara.
Haleluya. Ya, kita tunggu tim musik. Mari, tim penari, mari ambil waktu kita memuji menari bagi Tuhan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, tahun Yobel. Ya, Roh Kudus bekerja melalui gereja ini. Mari kita berdiri dengan sukacita. Kita terima tahun pembebasan. Katakan saudara, dengan rasa katalah membawa kebebasan bagi semua orang. Amin. Ingatkan kamu, ingatkan aku, bebaskan. Sekali lagi, dengan sukacita, katakan saudara. Ini tahun penuaian. Amin. Ini tahun pembebasan. Ya, mari kita pulang. Kita bawa kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita satu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya, dan kita siap pulang menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas umatmu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, Parakletos, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menuntun jemaat gerejamu pada hari Pentakosta siang hari ini, terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Pujilah Allah yang mulia.
Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Yang merasa sukacita mengalami berkat Tuhan lambaikan tangan. Puji Tuhan. Baik, saya atas nama Gembala mewakili seluruh badan majelis dan pekerja Gereja Kristen Nasaret Jemaat Injil Pura. Kami mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Pentakosta. Nah, hari ini telah kita rayakan bersama. Biarlah pesan firman Tuhan kita bawa pulang, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang terus menghidupi kuasa Roh Kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita di BKN hari ini ibadah, besok tidak ada ibadah kedua Bapak Ibu, ya. Kita hanya hari ini saja ibadah Pentakosta pertama. Dan saya rindu notaris karena besok kita tidak ada hari gereja atau agak ibadah. Saya mau nanti buang di grup untuk kita rela doa, ya. Hari ini hari Pentakosta, besok hari Pentakosta kedua. Bapak Ibu yang punya kegiatan atau aktivitas dan pelayanan ibadah di tempat lain, kami persilakan. Tetapi saya akan memberikan informasi bahwa kita akan adakan, saya akan bagikan pokok-pokok doa bagi Bapak Ibu dalam grup jemaat dan kita. Amin. Ya, kita ambil bagian dalam tubuh Kristus supaya di hari Pentakosta ini sungguh-sungguh Bapak Ibu jemaat kita mengimplementasikan kuasa Tuhan bagi kota, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Ya, baik, sekali lagi selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan dan serahkan waktu ini kepada pewarta. Baik, shalom. Mohon segera waktunya untuk menggunakan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 19 Mei tahun 2024. Romawi pertama, kegiatan ibadah 1 Komsel Persekutuan Wanita akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di Ibudian Kriston dengan alamat Asangka Pura Ditunji Ibu Rosa Matuti dan Pengkota Ibu Agnes Yobi. Komsel Pemuda dan Kepala Sekolah Minggu akan diinformasikan kembali. Berikut Komsel Keluarga akan dilaksanakan pada Jumat 24 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di keluarga Rani Pilis dengan alamat Apel Jayapura dengan liturgi Saudara Rio Lunai dan PKS Bapak Alfred Yowe. Romawi 2, kegiatan pelayanan. Tim yang akan melayani pada ibadah Minggu pagi 26 Mei 2024 sebagai berikut. Pengkhotbah Ibu Pendeta Freda Kanipang STH dengan WL Bapak Elian Mustamu, Singers Bapak Doli Matuti dan Bapak Rani Piris. Penerima tamu Saudara Destia Sosenisa dan Ibu Jenny Manto. Kolektor Bapak James Mulintang, Ibu Mercy Paat dan Ibu Lila Piris. Infokus Saudara Selinito. Doa pengantar Ibu M. Kanipa. Pembaca warta Saudara Rio Nadi. Romawi 3, info lain-lain. Doa dan puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja. Sesuai dengan peraturan gereja di keininya yang telah ditetapkan bersama, diwajibkan untuk terlibat dalam doa puasa pada Sabtu pagi bagi yang melayani pada ibadah Minggu pagi. Bagi yang berhalangan pada pelayanan ibadah Minggu pagi bisa dikoordinasikan 3 hari sebelumnya kepada koordinator tim pelayanan atau sekretaris. Terakhir atas nama Gembala Majelis Gereja Mati Keninnya Adipura mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun baik ulang pribadi ataupun pernikahan bagi Bapak dan jemaat yang ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak jemaat yang disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom.
pada hari Minggu tanggal bulan Mei 2024 di GKN Nemia Pura selesai dilaksanakan. Sekarang jemaat salam-salaman dengan gembala semua jemaat yang hadir. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. God bless you all. Okay. Thank you. God bless you all and happy Sunday. Sampai jumpa di episode